Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermic Gridlock chapter 696. Maka dari itu, Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Setelah serangan telak yang diberikan oleh seorang Grandmaster kepada Luso, kali ini Luso pun kemudian terpental dan kemudian di sini seorang Grandmaster itu yakin ketika serangannya itu sudah mengenai Luso dan kali ini dia bisa mendapatkan senjata ajaib milik Luso. Rembulan pun bersinar cukup terang dan kali ini seorang Grandmaster itu kemudian turun dari atas sana dan bersiap untuk mengambil semua senjata ajaib yang dimiliki oleh Luso. Seketika itu ia pun melesat ke arah sana dan ledakan besar pun terjadi di sana. Bus, boom. Kali ini dia pun percaya diri ketika Luso telah dikenai senjata yang kemudian mengarah kepada dirinya. Ia pun kemudian tersenyum dengan pukulan telak yang mengarah kepada Luso. Hei, saya tidak menyangka butuh banyak usaha untuk menyelesaikan anak ini. Ucapnya mengatakan itu. Ia pun optimis ketika dia mampu menghantam Luso dengan serangan tersebut meskipun dia harus mengeluarkan energi yang cukup besar. Ia pun lantas berkata lagi, tapi benang tipisnya bisa melukai tubuh seorang Grandmaster tanpa kerusakan apapun. Itu benar-benar harta yang bagus, tapi aku membuang senjata ajaib sebagai gantinya. Ucap dari orang tersebut mengatakan kali ini dia mendapatkan sesuatu yang kemudian bisa disebut sebagai senjata yang sangat tipis dan bisa melukai seorang Grandmaster sekalipun. Bahkan dia mengatakan bahwasanya dia harus menukarnya dengan senjata ajaib yang kemudian diserangkan oleh Luso. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya ada seseorang yang kemudian kelihatannya cukup panik. Bahkan Sakurayako kemudian menangis melihat adegan tersebut. Ia menyadari bahwasanya kali ini Luso kemudian telah tiada dan terkena pukulan telak yang diarahkan seorang Grandmaster itu. Bahkan ia pun menangis dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Selang beberapa saat kemudian dia pun hanya bisa menangis dan berkata, "Lusu-kun," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya kali ini Lusu pun tak selamat jika mendapatkan serangan yang begitu telak. Tapi selang beberapa saat kemudian di sini seseorang kemudian berjalan dan berkata kepada seorang Grandmaster. Bahkan Grandmaster tersebut kemudian terlihat cukup tercengang. Bahkan Sakurayako juga cukup tercengang. Berpikir untuk mengambil senjata ajaib sebelum pertarungan selesai. Tanya Lusu berkata kepada seorang Grandmaster tersebut. Sontak membuat mereka berdua pun takjub. Apa yang terjadi? Apakah Lusu masih hidup? Apakah serangan itu tak mampu untuk melukai Lusu? Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian mendatangi seorang Grandmaster tersebut dan bersiap memberikan serangan balik kepada dirinya. Tak lama setelah itu, sambil compang-camping, Lusu pun berkata kepada seorang Grandmaster tersebut, "Berhenti melamun, apakah itu Anda? Atau orang-orang di belakang Anda malam ini?" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu kemudian mengejek seorang Grandmaster itu. Bahkan dia mengejek bahwasanya apakah dia melamun ketika dia mampu menghadapi Lusu sampai sejauh itu. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun bersiap memberikan serangan telak kepada seorang Grandmaster itu. Tampaknya Lusu pun akan meningkatkan kekuatannya. Siapapun yang ingin membunuh harus mati. Ucap Lusu mengatakan itu. Tampaknya kali ini Lusu pun tak main-main. Dia pun akan meningkatkan kekuatannya dan akan makan buah galaksi lagi untuk meningkatkan kekuatan itu. Bahkan di sini seorang Grandmaster itu pun tercengang. Bagaimana mungkin Lusu bisa bangun kembali? Ia pun berkata dalam hati, "Musail, saya jelas memukulnya. Kenapa dia masih hidup? Seorang Yipin sebenarnya memiliki kebugaran fisik yang begitu kuat." Ucap seorang Grandmaster itu dalam hati yang saat ini melihat Lusu sangat takjub. Bahkan, ia menganggap bahwasanya serangan yang diberikan kepada Lusu itu mengenai Lusu secara telak. Tapi kenapa Lusu pun bisa mampu untuk berdiri kembali? Bahkan terlihat cukup bugar ketika dia berada pada depan secara langsung. Lusu kemudian menatap wajah seorang Grandmaster itu dan berkata dalam hati, hanya tubuh Faxwin yang dapat menerima pukulan keras ini dan sangat sulit bagi Grandmaster untuk menghadapinya. Ucapnya mengatakan itu, dan kali ini Lusu pun bersiap untuk menghajarnya kembali. Tak lama setelah itu Lusu pun bersiap untuk merilis kekuatannya, dan dia pun mengambil buah galaksi lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Ia pun berkata dalam hati sambil mengambil buah tersebut. Tetapi
Ucapnya yang saat ini telah merilis buah galaksi Bima Sakti. Ia kemudian mengeluarkan buah tersebut dan berkata dalam hati, "Itu saja untuk saat ini." Ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini buah itu kemudian memiliki pancaran yang cukup terang, dan kali ini Lusu akan memakannya lagi untuk meningkatkan kekuatannya ke ranah yang selanjutnya. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata dalam hati, "Buah galaksi ini adalah buah galaksi yang terakhir, dan kali ini akan meningkatkan kekuatanku." Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, tuan muda dari seorang Grandmaster itu kemudian membuka dimensi lain dan bersiap untuk memberikan serangan telak kepada Lusu. Dan kali ini Lusu pun harus bersiap-siap untuk menghadapi dirinya kembali. Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian memakan buah galaksi tersebut. Nampaknya seorang Grandmaster itu pun kebingungan ketika melihat Lusu memakan buah itu. Apa buah itu? Mengapa ia kemudian memakannya dan kemudian seperti sesuatu yang instan meningkatkan kekuatan Lusu? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini orang tersebut kemudian panik dan bersiap untuk meraih Lusu dan kemudian menghajarnya dari balik dimensi lain. Seketika itu, ia pun melompat secara cukup cepat dan kali ini sudah ada di belakang Lusu. Setelah Lusu memakannya, di sini nampaknya Lusu menyadari energi kuat pun datang dari buah tersebut. Dan kali ini energi itu kemudian keluar ke arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan seorang Grandmaster itu pun sangat panik ketika dia mengetahui ada pancaran yang cukup terang di depan sana. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di sini nampaknya nebula yang selanjutnya telah terbuka dan Lusu akan meningkatkan kekuatannya dengan makan buah terakhir yang telah dikeluarkan dari peta bintangnya. Dan kali ini peta bintang itu kemudian menyala cukup terang. Dan di sini seorang Grandmaster itu pun sangat panik dan mengetahui bahwasanya Lusu saat ini menyala dengan terang dan mengetahui energinya cukup luar biasa. Tak lama setelah itu, ada lingkaran yang cukup besar dan kemudian menyelimuti tubuh Lusu. Bahkan seorang Grandmaster itu pun panik ketika dia mengetahui hal tersebut. Nampaknya kali ini Lusu sudah meningkatkan kekuatannya dengan makan buah Bima Galaksi tersebut. Dan kali ini dia pun tidak akan main-main jika harus berhadapan dengan seorang Grandmaster. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya energi spiritual pun kemudian muncul dari balik Lusu. Ada pusaran yang cukup besar di sana dan Lusu kali ini meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan kekuatan itu, di sini seorang Grandmaster pun bisa terpental dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Lusu tersebut. Tak lama setelah itu seorang Grandmaster itu kemudian terpental cukup jauh dan kemudian menatap bebatuan yang ada di sana. Ledakan besar pun terjadi dan apa yang terjadi? Dia pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Lusu. Bagaimana mungkin Lusu bisa meningkatkan kekuatannya dengan secepat itu? Dia pun takjub dengan Lusu. Dan kali ini Lusu tidak akan main-main. Tak lama setelah itu energi spiritual kemudian berkumpul ke arah Lusu. Bahkan di sini seorang Grandmaster pun berkata, tidak ada orang dengan nama bergengsi. Banyak sekali trik kecil. Tidak heran dia bisa disebut orang nomor 1 di bawah Tuan Besar. Ucap dari orang tersebut mengatakan yang saat ini kagum dengan Lusu karena Lusu memiliki trik-trik yang tidak dia ketahui. Bahkan trik-trik kecil itu mampu untuk menghantam dirinya. Ia pun sedikit terbangun dan mengetahui Lusu saat ini tengah meningkatkan kekuatannya. Dan dia pun tidak percaya jika harus berhadapan dengan Lusu saat ini. Tak lama setelah itu, guntur pun datang dari atas langit dan kilat pun bercahaya di sana dan kali ini malapetaka akan turun kepada Lusu dan Lusu akan dipromosikan ke peringkat selanjutnya. Seorang Grandmaster itu pun kemudian kaget apa yang terjadi ketika guntur tersebut kemudian datang. Ini adalah kesengsaraan guntur. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini kesengsaraan itu telah datang dan Lusu akan segera dipromosikan. Mengetahui bahwasanya Lusu kali ini telah dipromosikan, lantas seorang Grandmaster itu pun berkata, mengapa orang ini tiba-tiba dipromosikan ke peringkat selanjutnya?
Ucapnya berkata kali ini dia takjub dengan Lusu. Kenapa tiba-tiba Lusu kemudian dipromosikan ke peringkat selanjutnya? Apakah yang terjadi? Scene kali ini diperlihatkan Lusu bahwasanya nebula yang selanjutnya telah ditingkatkan dan menyala cukup terang, dan buah Bima Sakti kali ini telah dimakan oleh Lusu. Senang dan marah, takut dan cinta dan benci. Kali ini nebula yang sesuai dengan cinta dibuka, dan kali ini kekuatan Lusu akan meningkat pesat dan dia akan dipromosikan ke peringkat Grandmaster, dan itu berjalan sangat baik. Ucap Lusu mengatakan itu. Ia menyadari energinya yang cukup besar kali ini telah muncul dari balik peta bintangnya. Lagi pula, apakah itu cinta besar atau kecil, atau cinta yang sangat kecil? Seseorang telah mengajari saya sejak lama. Ucapnya mengatakan itu. Ia pun membayangkan ketika dia berada dengan Xiaoyu, kemudian bersama dengan Sakura Yaeko, Zhong Yutang, Nia Ting, Carol, dan juga kakek Li. Ia memikirkan bahwasanya cinta itu telah datang dari mereka semua, dan kali ini apapun yang terjadi dia akan meningkatkan kekuatannya dan akan dipromosikan ke peringkat selanjutnya. Malapetaka belum tiba, tetapi pedang baru itu seharusnya sudah didapatkan. Ucap Lusu mengatakan itu. Ketika nebula yang kemudian selanjutnya ditingkatkan dan saat ini menyala, dia akan mendapatkan lagi kekuatan barunya. Tapi kenapa senjata tersebut kemudian belum keluar? Apa yang terjadi? Biarkan aku mencoba pedang dengan master hebat ini dulu. Tidak beracun. Hai, keluarlah. Ucap Lusu mengatakan itu. Ini membuat seorang Grandmaster itu panik. Apa yang dikatakan oleh Lusu setelah itu? Nampaknya di sini ketika nebula yang kemudian selanjutnya dibuka, Lusu pun akan mendapatkan kekuatan atau senjata baru. Tapi nampaknya selang beberapa saat senjata itu tidak kemudian keluar. Lusu pun bingung dan bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi. Apakah senjata itu tidak akan keluar, atau senjata itu telah ditukar dengan hal yang lain? Lusu pun bingung dan marah-marah ketika dia dipromosikan dan malapetaka itu telah datang. Hei, apa situasinya? Apakah artikel ini baru? Cheng baru saja keluar dan tidak menerimanya. Ucap dari Lusu yang saat ini tengah bingung ketika senjata ajaibnya tidak muncul ketika dia dipromosikan ke peringkat yang selanjutnya. Apakah yang terjadi? Ucapnya mengatakan itu. Bahkan Lusu pun berpikir bahwasanya kekuatannya kali ini telah gagal. Tak lama setelah itu, Lusu pun melihat peta bintang yang ada di dalam dirinya. Coba saya lihat. Kok saya kemudian bagaimana dengan non racun besar? Ucapnya mengatakan itu. Tampak situasinya berbeda, dan kali ini peta bintang yang ada di dalam tubuh Lusu kemudian menyala cukup terang. Dan kali ini energi spiritual itu kemudian menyelimuti tubuh Lusu. Dan tak lama setelah itu sesuatu kemudian melancar keluar tiba-tiba dan dengan cukup cepat. Di sini nampaknya Space Gear milik Lusu kemudian bergerak cukup cepat. Ia mengetahui bahwasanya Space Gear itu cukup mahir. Dan Lusu mengetahui ada sesuatu yang aneh. Tak lama setelah itu Lusu kemudian menangkap Space Gear itu. Dan apa yang terjadi? Energi kemudian meluncur deras ke arah Space Gear tersebut. Tiba-tiba ada energi kemudian berkumpul ke arah Space Gear milik Lusu. Dan Lusu menyadari Space Gear itu memberikan kekuatan yang cukup dahsyat. Kali ini Lusu pun bingung apa yang kemudian terjadi kepada Space Gear miliknya. Tak lama setelah itu keluarlah labu ungu milik Lusu yang kemudian menyedot kekuatan dari luar. Nampak labu itu kemudian bergejolak, dan kali ini Lusu pun bingung apa yang kemudian terjadi dengan labu tersebut. Padahal labu itu tidak bereaksi. Ia pun hanya bereaksi ketika dia mendapatkan sesuatu dan akan diserap oleh labu tersebut. Tapi nampaknya ini hal yang aneh dan tidak seperti biasanya. Lusu pun berpikir sesuatu bahwasanya mungkin labu ini sudah saatnya untuk memberikan kekuatan. Tapi tak lama setelah itu, energi itu kemudian masuk ke dalam labu tersebut. Dan ada pedang kecil yang kemudian ada di dalam labu tersebut. Nampaknya pedang kecil tersebut kemudian menyerap energi yang kemudian datang dari luar. Dan Lusu bingung apa yang kemudian terjadi dengan labu dan pedang tersebut. Tanpa energi itu kemudian membentuk dan kemudian menyalur ke arah pedang milik Lusu dan akan menyelimuti pedang tersebut.
Bahkan energi itu mampu untuk meregenerasi pedang milik Luso sehingga pedang itu berubah menjadi sangat bagus dan menjadi seperti sedia kala. Seketika itu pancaran-pancaran energi itu kemudian muncul dan labu milik Luso kemudian berubah warna menjadi putih dan kemudian ada pedang yang kemudian menyala-nyala di dalam labu tersebut. Bahkan retakannya kali ini telah hilang. Lusu pun panik dan bingung apa yang terjadi kepada labu yang ada di depan matanya itu. Kemudian dia pun memegangi labu itu. Ia pun berkata, mengapa labu dan pedang abadi terbang seolah-olah mereka seharusnya ada di sana? Mungkinkah mereka tidak beracun? Ucap dari Lusu mengatakan itu. Ia pun bingung dengan apa yang terjadi. Kali ini labunya kemudian bereaksi dan berubah warna menjadi sedikit keputih. Mengapa ada senjata ajaib lain? Berapa banyak kartu yang dimiliki oleh Luso? Ucap dari seorang Grandmaster itu yang sangat takjub dengan trik yang dimiliki Luso. Bagaimana mungkin Luso memiliki senjata ajaib yang cukup banyak, bahkan sampai membuatnya tercengang. Setelah adegan tersebut, di sini nampaknya guntur pun memancar deras di sana, dan kali ini guntur itu kemudian menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Ber. Lusu pun kaget dan tercengang. Bahkan seorang Grandmaster itu pun juga bingung. Tidak baik kesengsaraan guntur akan datang. Benda ini tidak mengenali orang dan Lei yang telah dipromosikan menjadi seorang Grandmaster di tingkat pertama. Sangat kuat, jadi dia tidak bisa melakukannya lagi. Ucap seorang Grandmaster itu mengatakan bahwasanya kali ini mungkin guntur kesengsaraan itu tak mengenal arah dan dia akan memberikan kekuatan itu kepada siapa saja. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seorang Grandmaster itu bersiap untuk melarikan diri. Tapi di sini Lusu pun kemudian menahannya. "Hei Su, Sengyu, jangan lari," ucapnya mengatakan itu lalu kemudian mengarahkan labu itu ke arah orang tersebut. Nampaknya energi spiritual kemudian muncul dari arah Lusu dan kemudian akan menarik orang tersebut. Sebelum orang tersebut berhasil untuk masuk ke sana, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang kemudian terjadi pada dirinya. Dia pun seolah-olah tidak bisa bergerak. Ia pun bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi. Apa yang dikatakan oleh Lusu itu sampai membuatku tidak mampu untuk bergerak. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata dalam hati, "Sangat bagus, labu bengkok kembali dan saya belum berhasil melewati malapetaka." Su Sengyo, seorang guru yang serius, tidak dapat menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Efek dari kekuatan ini, ucap Lusu mengatakan itu dalam hati. Ia pun menyadari bahwasanya labunya telah kembali dan kali ini labu itu memberikan efek kepada orang tersebut. Bahkan di sini Lusu pun berpikir bahwasanya labu itu mungkin efektif untuk menghadapi seorang Grandmaster yang ada di depannya. Sambil tersenyum, dia pun lantas berkata, "Anjing akan mati dan burung, pipit, Fusijin, semuanya kembali padaku." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini apa yang kemudian dikendalikan oleh Grandmaster tersebut kemudian akan kembali dikendalikan oleh Lusu. Tampaknya dagger terbang milik Lusu kemudian mengarah dan akan dikendalikan lagi oleh Lusu dan diarahkan kepada seorang Grandmaster. Sebelum dia berhasil untuk masuk ke dimensi lain, nampaknya Lusu pun kemudian bersiap untuk merilis kekuatannya lagi. Dan kali ini dia pun kemudian mengambil pedangnya kembali dan dia akan memberikan serangan telak kepada seorang Grandmaster itu. Tak lama setelah itu Lusu pun bersiap memberikan serangan kembali kepada seorang Grandmaster itu. Tapi gilatan guntur yang ada di atas sana kemudian sangat memiliki ancaman yang luar biasa. Lusu pun berkata, "Baiklah, cepat dan selesaikan pertarungan ini. Aku harus menyeberangi perampokan atau menyeberangi guntur tersebut." Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya senjata ajaib milik Lusu telah kembali dan kali ini senjata itu akan dipakai untuk memberikan efek jerah kepada seorang Grandmaster itu. Nampak di sini seorang Grandmaster itu pun panik ketika tahu Lusu memiliki trik-trik yang sangat banyak. Ia pun bingung, dia pun tidak akan bisa menghadapi Lusu. Ia pun menoleh dan tertawa. Ia pun berkata, hei, itu hanya seorang pria yang baru saja melangkah ke ranah seorang Grandmaster. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku?" Ucapnya mengatakan itu. Kali ini seorang Grandmaster itu sangat pede ketika dia berhadapan dengan Lusu. Dan Lusu tidak akan bisa untuk menghadapi dirinya.
Ucapnya mengatakan itu. Tak berpikir lama, Lusu kemudian langsung merilis kekuatannya dan dia pun menunjukkan pedang terjangnya kepada seorang Grandmaster tersebut. Hei kemudian, cobalah pergi, ucapnya mengatakan itu. Seketika itu serangan itu akan diberikan kepada seorang Grandmaster itu dengan telak. Busaswas. Tak lama setelah itu, seorang Grandmaster itu kemudian menahan serangan yang dikeluarkan oleh Lusu. Tapi nampaknya di sini Sakurayako kemudian cukup panik melihat apa yang dilakukan oleh Lusu. Bahkan ia pun berpikir bahwasanya Lusu telah meninggal dihajar oleh orang tersebut. Sakurayako lantas berkata, "Lusu-kun," ucapnya mengatakan itu. Ia pun berkata lagi, "Ternyata Lusu-kun, saya tidak perlu menggunakan hidup saya untuk mempertahankannya. Orang yang saya sukai selalu begitu kuat di luar dugaan." Ucap dari Sakurayako yang saat ini tengah kagum dengan kekuatan Lusu. Bahkan dulunya dia tidak percaya bahwasanya Lusu sekuat itu. Tapi kali ini dia percaya bahwasanya Lusu sangatlah kuat. Dan dia tidak perlu untuk mengakhiri hidupnya memberikannya kepada orang lain. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.